Halo guys, selamat datang di PodX episode 2. Jadi, PodX atau Podcast Bertanya by GPPTN adalah podcast yang akan membahas seputar dunia perkuliahan untuk membantu memberikan informasi bagi teman-teman semua yang sedang berjuang meraih bangku kuliah. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar SBMPTN. Dengan judul Medan Perang SBMPTN, wah dari judul aja nih udah bikin merinding gitu ya. Soalnya emang SBMPTN ini menjadi salah satu jalur masuk ke dunia kuliah perguruan tinggi negeri yang banyak diambil oleh masyarakat. Jadi persaingannya lumayan ketat gitu ya. Oke deh, kita langsung aja sambut narasumber kita, Kak Wening. Halo teman-teman. Nama lengkap ya. Nama lengkap aku tuh Wening Indria Reno Pangastuti. Nah, dipanggilnya biasanya Wening. Aku kebetulan lulus SBMPTN tahun berapa yuk? Duh, kelihatan banget tuanya. Pokoknya aku angkatan 2018. Mungkin udah senior nih Kak. Udah senior, udah lama banget. Angkatan 2018, kemudian aku masuk di jurusan Rekayasa Hayati atau mungkin lebih dikenal sama Bioengineering. Kemudian aku di Institut Teknologi Bandung atau di ITB. Gitu sih. Keren banget, ITB ini salah satu univ favorit banget nih Kak. Keren banget Kak. Oh iya? Kalau boleh tahu untuk sekarang ini kesibukannya apa aja Kak selain kuliah? Selain kuliah itu kebetulan karena aku kebetulan masuknya ke mahasiswa tingkat akhir, otomatis kalau di ITB itu ada kayak semacam tugas akhir penelitian, itu ada TA1, ada TA2. Di sini TA1 sama TA2. Nah, sekarang ini lagi proses TA1 dan lagi nyicil untuk TA2. Kemudian aku juga sebagai financial manager di bisnis gitu, Rupa dan Cerita. Kemudian aku sebagai ketua di himpunan, sebagai ketua divisi sekretariat dan bendahara. Kemudian aku juga megang sebagai PJ kesekjenan gitu di Parade Wisuda Oktober gitu sih. Sama magang bisdev, intern dan lain-lain gitu sih. Ini walaupun tingkat akhir tapi masih jadi ketua himpunan, masih jadi PJ, masih jadi ini, maksudnya keren banget gitu. Sebenarnya bukan ketua himpunan banget sih, ketua divisi sekretariat bendahara gitu. Sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Tapi kan kalau misalkan ketika kamu jadi ketua divisi itu kaitannya sama kerja bareng staf kan. Jadi kalau misalkan stafnya kerjanya efektif dan ya udah jalan aja, jadi enak juga di kitanya. Jadi yang penting tuh sistem di dalamnya kalau udah nyaman sih enak kerjanya gitu sih. Ya sih, emang lingkungan tuh berpengaruh banget gitu ya Kak. Mm-mm. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kakak kan kegiatannya juga banyak nih selain kuliah dan ngurusin tugas akhir. Itu gimana sih Kak cara bagi waktunya biar tetap semua tuh jalan terkoordinir dengan baik gitu? Gimana cara jalannya biar semua terkoordinir dengan baik? Sejujurnya, kalau dibilang semuanya berjalan dengan baik dan mulus, jawabannya enggak. Sebenarnya, jujur. Karena jujur aku orangnya perfeksionis. Sometimes aku bisa ketemu orang yang klik dan dia bisa kerja tepat dan kerja cerdas dan kerja efektif, itu oke, aman buat aku. Tapi selama beberapa bulan kemudian tuh aku ngadepin berbagai macam masalah kendala yang apalagi kalau misalkan di luar dari lingkungan kampus aku, itu budaya kerjanya kan beda banget kan. Jadi aku harus kayak pelan-pelan, sebentar memahami. Yang penting itu sebenarnya evaluasi dan ya udah mencoba untuk mencari solusi gitu. Nah, waktu awal-awal banget itu semua berjalan dengan baik. Waktu aku semester 5, aku chaos banget, itu benar-benar puncak terchaos aku. Tapi semua tuh jalan karena kepanitiaan dan lain-lainnya itu aku masih lingkup universitas yang sistemnya tuh masih efektif dan cara berpikirnya tuh sama, jadi oke gitu loh jalan. Nah, begitu aku nyemplung di luar, kayak kondisinya tuh dinamis banget, kayak tapi harus kayak paham, kayak misalkan kalau gagal, kalau salah, kalau misalkan gak sesuai sama ekspektasi aku, ya udah kayak oke, step back, sabar, kita evaluasi, kita mencoba untuk menyamakan persepsi gitu loh. Aku yang biasa di fast-paced environment terus sama orang-orang yang mungkin belum pernah ketemu sama aku kayak gimana, itu
harus ini sih, harus nyimbangin mindsetnya gitu. Nah itu yang sih agak berat, dan aku sekarang jujur masih pelajarin untuk itu sih. Jadi aku dibilang sempurna bisa jalanin semua, jawaban enggak sih. Tapi jadinya dapat banyak ilmu baru nih ya Kak, karena kan di dunia kerja atau di dunia luar tuh lebih banyak lagi orang-orangnya tuh berbagai macam kan, nggak sebatas kuliah doang. Tapi emang nih kalau kata orang-orang tuh kan mahasiswa Tuhan bersama mahasiswa semester 5 gitu ya. Oke, Oke, back to topic. Jadi Kak Wening bisa sedikit jelasin nggak sih apa sih jalur SBMPTN itu? Jalur SBMPTN itu sebenarnya jalur masuk universitas, tapi dia negeri secara tertulis gitu dan dilaksanakan serempak seluruh Indonesia. Dan biasanya saingannya akan lebih ketat karena posisinya dibandingkan dengan ujian tertulis lainnya kayak misalkan seleksi mandiri dan lain-lain, itu kan jatuhnya jauh lebih mahal dan biasanya ada uang pangkal. Jadi kalau SBMPTN tuh biasanya enggak, dan biasanya makanya bakal lebih ketat banget. Karena aku waktu itu kebetulan waktu pas aku daftar ulang di ITB, aku sempat nemuin orang yang dia kalau nggak keterima SBMPTN dia nggak akan ikut mandiri. Jadi dia ikut SBMPTN tahun depan, dan otomatis kalau misalkan seandainya ada beberapa orang yang seperti itu, saingan di SBMPTN akan jadi lebih ketat. Jadi kalau menurut aku SBMPTN itu jalur masuk universitas negeri tapi secara tertulis dan lebih ketat gitu sih. Oke. Terus dulu tuh kalau misalnya kan SBM ini seperti kata Kak Wening tadi, jalurnya tuh lumayan ketat gitu ya. Nah, Kak Wening ini mempersiapkannya atau belajar nyiapin buat materi SBMPTN ini gimana sih caranya? Kayak ada tips belajar nggak? Atau dulu tuh gimana biar bisa tetap on track gitu belajarnya? Oke, kalau jujur dulu yang paling penting itu kalau aku pertama kali knowing your style. Jadi cari tahu cara belajar kamu, mana sih yang paling ampuh. Kalau misalkan kalian mumpung masih kelas 12, itu sangat-sangat masih bisa banget untuk kalian nyari gimana sih cara belajar kamu yang paling tepat. Cobain satu-satu cara belajar, mumpung kalau misalkan sekarang nih posisi masih semester 1, yang kelas 12, kayak nyobain aja kalau misalkan belajar malam atau siang, kamu tuh lebih dapat nyerap ilmunya tuh pas kapan sih, malam atau siang. Belajar sambil dengerin lagu atau sepi banget, atau tipikal yang suka menghafal atau paham konsep, atau baca materi yang panjang kali lebar kali tinggi, atau lebih suka yang kayak baca singkat di buku kecil. Kan kadang suka ada yang kayak buku kecil yang ya udah kayak rangkuman aja gitu kan. Nah, mumpung kamu masih kelas 12, mungkin ini yang nonton-nontonnya masih kelas 12 kan, masih kelas 12 semester 1. Cobain jadi kayak trial and error, sebenarnya cara belajar kamu tuh yang paling efektif tuh yang mana sih gitu tuh, mumpung belum nanti semester 2 gitu. Nah, dulu jujur aku pernah di posisi cara belajar yang aku pengenin, yang enggak gini ya, dulu aku nggak pernah ada di posisi cara belajar yang aku pengenin, dan it works for me. Aku suka tipikal orang yang belajar paham konsep, tapi di sekolah aku guru-gurunya ngajarin hafalan mulu. Terus kemudian aku suka belajar ketika hening dan sepi. Tapi aku pulang sekolah itu harus ke kantor ibu, dan kadang suka lembur gitu sampai jam 9, pernah sampai jam 12 sampai atau 1 malam. Otomatis aku bakal sering ketemu teman-teman ibu dong, aku nggak bisa belajar fokus, dan itu bakal jadi rame banget. Aku suka baca materi panjang kali lebar kali tinggi yang benar-benar ngejelasin dari konsep dari awal banget, beginning banget sampai akhir. Tapi aku tuh dulu kesusahan untuk mendapatkan akses informasi yang menyediakan tentang itu. Kemudian terus gimana sih caranya aku bisa survive di kondisi yang nggak support aku untuk aku tuh bisa belajar dengan efektif gitu tuh. Ya waktu itu aku milih untuk keluar dari comfort zone gitu. Aku belajar rasanya budekin kuping kanan kiri di kantor ibu buat fokus belajar. Kemudian aku ngerasain untuk paham konsep, aku pinjem buku adik aku. Dulu tuh buku adik aku tuh lebih bagus dibandingkan buku aku. Adik aku beda 1 tahun nggak sama aku. Dia tuh bukunya kalau nggak salah Erlangga. Nah itu lengkap banget, dia ngejelasin konsep banget. Jadi aku pinjem buku itu dan aku pelajarin dari buku itu. Nah terus aku mencoba untuk damai sebenarnya sama keadaan gitu, dan cari solusi sendiri aja. Kalau kamu udah nyoba tapi tetap nggak bisa kayak aku yang berusaha untuk keluar dari comfort zone, nggak apa-apa, it's okay. You don't supposed to force yourself. Jadi kalau misalkan kalian suka belajar sepi, ya udah kalian bikin suasana kalian sepi gitu. Itu yang paling pertama, yang paling penting banget kalau misalkan kalian mau belajar SBMPTN mumpung masih semester 1 ini ya. Terus yang kedua, maybe it sounds so cliche, but this is the most important. Kamu harus tahu kenapa kamu harus belajar SBMPTN. Tanya sama diri kamu, bener nggak sih ini jurusan yang aku mau? Worth it nggak sih sebenarnya kalau aku ngelakuin ini? Jurusan yang kamu mau ini menjawab nggak sih apa yang kamu inginkan dan butuhkan? Nah, cara belajar yang udah aku lakuin tuh udah efektif atau belum ya? Ini balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Nah,
sebenarnya sering-sering lah tanya sama diri sendiri. Nah, ketika kamu udah sering-sering nanya pertanyaan sama diri sendiri, otomatis kamu berusaha untuk mencari jawaban dan akhirnya, oh iya ini emang jurusan yang aku mau, dan akhirnya kamu nemuin goals di hidup kamu gitu loh. Kayak kenapa aku harus tidur pagi, kurang tidur untuk belajar SBMPTN. Kamu nemuin alasan kenapa kamu rela capek-capek untuk belajar SBMPTN buat jurusan kamu ini. Terus yang ketiga yang paling penting tuh sebenarnya don't let them distract you. Dulu waktu awal-awal semester 1, anak kelas 12 kan suka ya masih menganggap waktu SBMPTN itu masih lama banget. Jadi ya udah kayak santai aja gitu. Banyak yang belum pada mulai belajar kan, ya kan. Dulu di jurusan aku di kelas aku juga kayak gitu. Jadi otomatis support system kamu, lingkungan kamu tuh masih suka yang main-main aja dan nggak mendukung kamu yang pengen serius gitu kan. Ya, bener, cuman dulu kalau aku nggak ke distract karena aku udah tahu kalau aku harus lulus SBMPTN. Aku udah tahu aku mau masuk jurusan apa dan aku udah tahu alasan, aku udah ngejawabin semua pertanyaan-pertanyaan aku yang tadi. Jadi misalkan mereka pada nonton nih Pengabdi Setan di proyektor nobar bareng. Aku tuh belajar di belakang kelas pakai bleach HP. Jadi biar nggak ganggu mereka nonton, tapi tetap bisa fokus belajar. Jadi kayak budekin kuping, udah belajar aja di belakang gitu kan. Nah terus aku juga pernah beberapa kali rumah aku tuh mati lampu tiap pagi hari. Sementara aku tuh jam efektif aku belajar, golden period aku belajar itu di pagi hari, dini hari. Kayak jam 3-an gitu. Nah waktu itu sering banget mati lampu di pagi hari. Nah akhirnya aku belajar pakai senter gitu, diarahin ke buku sampai diketawain sama bapak aku. Kayak buset kamu kayak zaman dulu banget gitu kan. Cuman ya aku aku menyenangi dan menikmati itu karena aku sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku sebelumnya udah tanyakan. Kenapa sih aku harus masuk jurusan ini? Kenapa sih aku harus lulus SBMPTN? Nah, percaya deh kalau misalkan kamu menganggap ini worth it buat kamu lakuin, worth it untuk buat kamu perjuangin, itu tuh, dan intention kamu sebesar itu untuk mencapai apa yang kamu mau, kamu bakal lakuin apa aja buat dapetin apa yang kamu mau. Iya nggak sih? Kamu nggak akan mikirin kayak ngeluh, kayak, duh capek banget nih rumahku mati lampu terus aku nggak bisa belajar gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting tuh problems, obstacles, distraction is always there. Semua masalah, rintangan tuh pasti ada. Mau atau enggak kamu jalan maju ke depan cari solusi, atau jadi pengecut yang berusaha untuk nyalain keadaan kayak terus-terusan. Menurut aku ini sih yang kurang dipahamin sama anak zaman sekarang, berusaha nyalain keadaan dan menjustifikasi alasan kegagalan dia dengan satu alasan. Itu sih sebenarnya itu 3 poin yang menurut aku sangat-sangat penting banget, karena dulu aku sering banget nemuin ketika kelas 12 tuh ada masalah lah, orang tua nggak ngizinin lah, terus kemudian gangguan-gangguan lain yang sebenarnya menurut aku itu sebenarnya bisa dicari solusinya, tapi kamu berusaha untuk menyalahkan keadaan atas kamu tidak bisa, sehingga kamu menjustifikasi alasan tersebut dengan kamu kayak jadi nggak bisa belajar, jadi nggak bisa fokus dan segala macam gitu sih. Oke, jadi itu sih tips 3 penting banget dari aku. Ya, berarti jadi intinya tuh kalau kita udah punya tekad nih, kita udah punya keinginan, kita pasti bakal bisa melewati segala masalah itu gitu ya Kak ya. Pokoknya hard work semua pasti pay off gitu ya. Nah, ini kan Kak Wening ini sempat ngungkit masalah kalau misalnya kalian udah yakin dengan jurusan kalian, ya pasti kalian punya alasan untuk perjuangin. Nah, gimana sih dulu cerita atau jalan Kak Wening ini biar yakin sama jurusan yang dipilih sekarang? Gimana cara yakin sama jurusan yang sekarang? Kalau aku sih mikirnya ini sih, aku tuh suka yang dulu tuh aku kayak suka ngebedah, dibilang ngebedah spesifik jurusan banget enggak, tapi aku tuh dulu tuh punya semacam dari ketika aku SMP, aku terpusat dulu ya, bukan lebih ke jurusan dulu awalnya. Awalnya tuh aku pengen masuk ITB dari aku SMP, karena kebetulan orang tua aku alumni ITB juga, dan aku suka yang kayak meet and greet gitu lah, pokoknya alumni gitu kan. Dan aku ngerasa lingkungan ITB tuh nyaman, adem, dan aku orangnya cukup metropolitan, jadi suka yang kayak banyak mall, akses kemana-mana tuh gampang, itu aku banget. Jadi menurut aku suka ketika aku berada di lingkungan yang aku bahagia, aku senang, dan ini lingkungan yang aku mau, dan dengan lingkungan kan sebenarnya merupakan support system kita untuk berkembang kan. Kalau kamu tidak nyaman di lingkungan itu, kamu nggak akan bisa berkembang dengan baik gitu, karena lingkungan kan support system kita gitu. Jadi aku pengen aja masuk ITB dulu waktu awal, tapi nggak tahu mau jurusan apa. Jadi aku selalu bilang aku pengen masuk ITB karena udah nyaman, enak. Pokoknya ITB tuh kayak pusat dan
mau ke mall mana-mana enak gitu tuh. Terus kemudian ketika pemilihan jurusan tuh gimana? Aku jujur ya, jurusan aku tuh dibantuin sama bapak aku, karena kayak waktu itu aku tuh masih yang aku tipikal sebenarnya waktu awal aku pengen SBM sekolah bisnis manajemen, dan aku suka bisnis, tapi dibilangin sama orang tua aku adalah SBM ITB itu untuk orang-orang yang cocoknya untuk orang-orang yang udah punya bisnis gitu, orang tuanya udah punya bisnis, jadi tinggal nurusin aja. Oke, aku step back, mundur. Apa nih jurusan yang cocok lagi nih sama aku? Akhirnya jatuhnya kalau nggak ke teknik kimia atau nggak bioengineering ini. Cuman bedanya mereka mirip sebenarnya teknik kimia sama bioengineering. Tapi kalau bioengineering itu dia lebih ke ranah biologi. Jadi kayak dia sistemnya itu biologi lah gitu tuh. Terus ya yang nggak tahu kenapa aku ngerasa cocok aja. Nggak tahu kayak gitu. Kayak waktu pas bapak aku bilang kayak udah SITHR aja. Nanti kamu ambil BE. BE itu nanti dia bakal jadi ilmu masa depan. Gitu. Kayak langsung oke. Kayak ini belajar masih general. Oke. Kayak dorongan dari hati aja gitu, kayak yang tahu spesifik tuh enggak, yang kayak ngerti kan, kayak yang benar-benar tahu awal BE banget kayak gimana tuh enggak, jujur aja. Tapi kayak oke, ini this is what I want gitu. Tapi aku nggak nyari tahu BE itu belajar apa, nggak, jujur. Tapi kayak udah ada panggilan hati gitu ya kayak. Iya, ada panggilan hati, dan sebenarnya tujuan aku waktu awal pokoknya aku pengen masuk ITB. Udah gitu. Oke. Tapi ini juga mirip sih sama aku Kak, soalnya aku dulu juga sempat bingung kan, aku bingung antara ekonomi atau ilmu komunikasi nih. Cuman sebenarnya dari awal kelas 10 aku udah teknya tuh ke ilmu komunikasi sih. Cuman karena waktu kelas 12 tuh aku sadar kan ilmu komunikasi ini agak saingannya ini banyak banget ya, kalau di sosum tuh udah kayak yang paling tinggi gitu lah. Aku jadi kayak aduh bisa nggak ya gitu kan. Terus aku mulai melipir nih ke jurusan-jurusan lain. Tapi akhirnya di akhir juga aku udah nggak, udahlah ini aja karena ini udah panggilan hati banget dari dulu gitu Kak. Ya kan, kayak nggak bisa dijelasin secara diskret, tapi kayak oke, ini mau ya, gitu. Betul. Oke. Terus dulu Kak Wening kalau misalnya kan dulu kan Kak Wening udah bisa mengatasi distraksi dalam belajar nih ya. Nah terus kalau distraksinya itu dari dalam diri Kak Wening sendiri gimana? Misalnya Kak Wening nih gimana sih cara mempertahankan mood dalam belajar? Karena kadang kan anak kelas 12 nih pasti kayak ada masa-masa bakal burn out banget gitu, kayak bakal capek belajar lah, stres, yang akhirnya mereka berujung nggak belajar lagi gitu. Dulu Kak Wening ada nggak cara mengatasi itu? Sejujurnya banget, aku nggak pernah burn out. Percaya nggak percaya? Keren. Sejujurnya aku nggak pernah burn out. Tapi kalau ditanya bagaimana mempertahankan mood, aku tahu jawabannya. Gimana sih cara ngatasinya biar nggak burn out? Itu kalau waktunya main ya main aja gitu. Maksudnya dengan kita main, dan ini yang suka orang lupa, jangan lupa bahagia. Karena sebenarnya ketika kamu bahagia, otak kamu tuh lebih clear untuk menerima informasi dan menerima pelajaran. Jadi dulu aku dulu ranking 1 kan. Terus menerus. Orang bingung kenapa aku bisa ranking 1 gitu. Padahal kerjaan aku main gitu pulangnya. Aku tuh pulang main. Aku tuh suka main basket, suka main futsal, suka kayak atau nongkrong gitu, main. Tapi begitu pulang, atletik banget ya kayak. Iya, begitu pulang, klik, udah belajar aja gitu tuh. Jadi kayak yang penting tuh kamu tahu kapan kamu harus main dan kapan kamu harus belajar. Dan kadang tuh orang yang nggak suka paham tuh suka susah berhenti main dan suka susah untuk memulai untuk belajar. Itu sih yang sebenarnya masalahnya. Dan kalau kamu ngerasa kamu capek dan kamu butuh refreshing, ya kamu nonton film aja, kamu ngelakuin satu hal yang kamu suka. Kalau kamu suka sendiri, ya udah sendiri. Kalau misalnya kamu suka hangout sama teman-teman karena kamu ekstrovert, ya udah nongkrong aja sama teman-teman ekstrovert. Jangan sampai kayak kamu tuh nanti craving gila-gilaan yang kayak udah capek belajar nih, seminggu belajar terus seminggu lagi main. Jadi akhirnya kayak nggak apa ya, bisa aja yang materi seminggu yang lalu nih udah lupa lagi, udah nggak inget lagi nih gitu. Kalau aku ngatasin biar aku nggak burn out, biar nggak bener-bener demot banget gak belajar tuh ya, kalau aku butuh main ya butuh main. Dan orang tua aku juga nggak ada masalah dengan aku main juga sih, jadi ya udah. Jadi pokoknya kita tuh kayak harus tahu kapan waktu main dan kapan waktu belajar gitu ya Kak ya. Oke, terus kalau selain belajar nih ada nggak sih hal yang dilakukan
untuk menggapai SBMPTN ini selain belajar gitu? Strategi sih. Jujur dulu aku agak lemah di strategi sebenarnya, karena waktu itu posisinya SMA aku tuh bukan, bimbingan konselingnya tuh belum kuat gitu loh untuk berstrategi sebenarnya. Nah terus kebetulan aku juga dulu sempat iseng les di salah satu tempat lah, instansi les gitu, dan waktu itu aku sempat yang masuk try out dan masuk ranking nasional. Terus aku ke pressure aja, maksudnya aku nggak suka ketika orang berekspektasi lebih ke aku dan aku nggak nyaman. Kayak ya udah, kalau aku mau belajar aku mungkin loh untuk gagal gitu. Aku waktu SNMPTN tuh kayak pressure orang tuh gede banget, kayak sekarang kan itu nggak mungkin gagal gitu tuh. Akhirnya aku lari ke Bandung, aku les di Bandung. Aku bilang ke ibu aku mau ke Bandung, aku mau les di Bandung aja gitu. Kenapa? Kan di sini juga bagus gitu kan. Aku mau lari ke Bandung karena aku mau jauh dari ekspektasi orang lain. Aku pengen nemuin orang-orang baru yang kompetitif dan orang itu nggak kenal sama aku gitu tuh. Jadi otomatis kamu nggak perlu berekspektasi lebih lah sama aku gitu tuh. Jadi aku lebih bisa bebas untuk belajar dan bebas untuk kadang nilai aku down, kadang nilai aku bagus dan segala macam tuh bebas. Pokoknya ya I just do what I want to do aja gitu. Nah, ketika aku di tempat les ini, di Bandung, aku nemuin strategi banyak hal gitu loh, kayak yang diajarin cara milih jurusan 1, 2, 3 tuh ya gimana, dan akhirnya lebih paham gitu loh, yang kalau dulu banget di tempat les aku dulu tuh strateginya tuh benar-benar yang kayak pola soal ini yang keluar, jadi lebih sering dikeluarin di TO tuh ini. Kalau yang di les aku yang baru, yang di Bandung itu dia lebih ngajarin, aku nggak, jarang dia ngomongin tentang kayak pola-pola soal kayak gitu, jarang, tapi dia lebih ngajarin kayak ke konsep soalnya gitu loh. Gurunya tuh benar-benar ngejelasin satu soal tuh bisa lama ngejelasinnya, benar-benar dijelasin secara teori dari A sampai B, C, D, E, F, G. Nah, menurut aku selain kamu harus belajar, penting untuk berstrategi. Tapi terlalu fokus berstrategi, tapi belajar yang enggak diajarin juga sama aja bohong gitu. Itu sih kalau aku itu. Nah, terus abis itu Kak Wening waktu ngatur strategi ini berarti Kak Wening tahu gitu ya keketatan jurusan di Kak Wening itu kayak gimana? Iya, tahu. Kalau dulu sih aku ninjaunya berdasarkan buku les itu sih, buku les, terus kemudian diarahin sama sama orang tempat lesnya gitu. Terus ya udah, akhirnya aku pilih waktu itu ITB semua. pokoknya pokoknya ya pokoknya kayak gitu. Jadi aku ini sih, aku tinjauannya tuh dari buku itunya sih, buku dari lesnya sih kalau aku dulu. Soalnya, tapi kayaknya setiap les tuh punya buku, dan kadang ini kok kalau dijual-jual di luar juga ada kayak semacam skor nasional gitu-gitu nggak sih? Jadi kayak pasti ada sih. Aku dari situ sih kalau aku dulu gitu. Terus Kak Wening bisa jelasin secara singkat nggak tentang deskripsi jurusannya Kak Wening sekarang? Siapa tahu nih ada adik-adik yang mau masuk ke jurusan Kak Wening nih. Waduh, sebentar ya. Mari kita merangkai kata. Sekarang sebenarnya aku agak bingung ngejelasinnya, karena kan ini jurusan yang satu-satunya di Indonesia, dan aku tuh kayak bingung gitu loh ngejelasinnya gimana. Jadi sebenarnya kayak ini tuh kayak multidisiplin ilmu. Pokoknya intinya ilmu yang mempelajari kayak gabungan antara hayati sama sebenarnya sama engineering. Jadi sebenarnya gimana ya jelasinnya ya? Jadi kayak semacam kalau sebenarnya agak mirip sama teknik kimia, tapi kita tinjauannya tuh biologi, agen biologi gitu. Kayak kita gunain mikroorganisme kayak bakteri, jamur, alga. Jadi yang gimana ya? Untuk meningkatkan efisiensi untuk suatu produk itu, kalau di teknik kimia itu dia pakai katalis, pakai satu hal yang berbahan-bahan kimia lah pokoknya. Tapi kalau kita tuh pakai agen hayati, pakai jamur, kayak misalkan kita
produksi misalkan biofuel, bahan bakar, tapi dari mikroalga, dari alga gitu. Atau misalkan mau ambil senyawa yang esensial, misalkan kayak senyawa yang buat berguna untuk obat gitu. Tapi ada di satu tanaman. Tapi di satu tanaman itu kan biasanya ada si senyawa ini tuh terbentuk, ada yang posisinya tuh terikat di sama senyawa-senyawa lain, ada yang bisa dapat diambil secara bebas gitu. Nah, kita pakai bantuan si agen hayati ini, make si bakteri atau jamur ini buat ngelepasin yang posisinya terikat ini, biar nanti hasil si senyawa yang berguna buat obat ini jadi lebih tinggi nih hasilnya gitu. Sebenarnya, nah aku pengen nanya dulu, ini bisa dipahamin nggak? Soalnya aku bingung ngejelasinnya gimana nih. Aku lumayan paham sih Kak, walaupun aku bukan dari saintek ya, tapi lumayan paham kok dengerinnya. Oke. Sebenarnya jadi konsepnya gitu sih, kita ngegunain agen hayati bisa pakai bakteri, jamur, alga buat ningkatin hasil yang produk yang kita mau gitu. Itu sih. Ya, mantap. Nah, terus ini Kak, Kakak ada nggak sih culture shock waktu masuk ke dunia perkuliahan itu gimana? Entah itu dari perkuliahannya, atau dari lingkungannya, atau dari cara ngajarnya dosen, apalah itu nanti. Gimana gitu? Ada nggak? Ada dua tinjauan jawabannya. Kalau secara akademik, jujur enggak culture shock. Mungkin kalau aku nggak les di Bandung, aku culture shock parah. Karena akademik di kampus aku tuh cepet banget, kayak udah kayak beres satu bab kayak cepet banget gitu kan. Cuman karena aku sempat les di Bandung dan alhamdulillah itu benar-benar dia ngejelasin konsep banget, jadi aku nggak shock kalau untuk akademik, jujur aja. Tapi kalau untuk budaya, kalau aku ninjau diri aku sebagai anak SMA di di tempat SMA aku shock. Tapi kalau aku ninjau diri aku sebagai anak dari orang tua aku nggak shock. Jadi posisinya kuliah di ITB itu didikannya tuh agak mirip sama di keluarga aku. Jadi ketika aku SMA, justru aku ketika SMA yang culture shock, bener-bener beda banget sama didikan orang tua aku yang harus disiplin, harus kalau di SMA aku tuh kayak banyak orang yang enggak mau untuk usaha kerja keras untuk menuntut pendidikan yang tinggi tuh kurang, kemudian disiplin tuh kurang dan segala macam. Nah kalau di keluarga itu benar-benar ketat banget, yang disiplin banget gitu, yang nggak bisa deh telat, kayak dimarahin deh, kayak bahkan aku berangkat sekolah aja telat 1 menit pun ditinggal, aku nggak sekolah. Padahal jarak rumah aku sama sekolah tuh jauh banget, kayak udah ditinggal banget gitu kan. Nah, begitu aku masuk di ITB, aku tuh shocknya lebih yang kayak bukan yang dari anak SMA, tapi kayak anjir, ini mirip sama di rumah gue banget nih gitu. Yang kayak misalkan nih kayak waktu itu acara penerimaan mahasiswa baru, iya emang acaranya mulainya telat 3 menit, tapi selesainya sebelum dari tech club, sekitaran 2 menit apa 3 menit sebelum. Jadi even mulainya telat, akhirnya tuh selalu mulainya tepat waktu gitu. Benar-benar ini. Terus kemudian lebih ke kultur lingkungannya itu sih, kultur budaya lingkungan. Nah, kayak misalkan di sini tuh apa-apa kayak konfirmasi, kayak misalkan ada agenda atau event itu pasti kayak ada, bukan semacam RSVP ya, tapi kayak misalkan bikin list konfirmasi dari 1, 2, 3, 4. Terus kemudian kalau dulu kita SMA masuk unit, ya udah masuk unit aja gitu, mau nggak masuk ya udah gitu. Kalau di ITB itu posisinya kaderisasi, jadi kayak di tes lagi, jadi kayak kamu nggak bisa langsung masuk tuh, nggak mungkin. Jadi misalkan ada berbagai macam unit aku kan KPA, aku keluarga paduan angklung kan. Nah itu tuh benar-benar ada namanya sistem kaderisasi itu kayak kamu tuh di apa ya, kayak ospek gitulah, kayak ospek tapi khusus untuk masuk UKM, dan itu ada kemungkinan kamu nggak lolos kaderisasinya, kayak susah banget deh pokoknya waktu itu, benar-benar struggle ketika kamu masuk. Kemudian di struggle-nya tuh benar-benar yang, bayangin akademik sibuk tapi UKM juga kaderisasi jalan, jadi kayak dua-duanya tuh kayak udah deh repot gitu. Terus yang aku suka dan agak shock juga sedikit itu karena
di kampus aku tuh fast paced environment, jadi kayak emang cara berpikirnya tuh cepet gitu loh, kayak tek 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 gitu. Jadi dan itu yang aku suka karena di rumahku kayak gitu. Tapi waktu aku SMA aku nggak dapet itu, jadi kayak dulu tuh aku SMA stres banget, kayak rasanya capek banget gitu. Gitu masuk kuliah tuh kayak aku seneng gitu, ya ini lingkungan yang aku mau gitu. Terus aku yang benar-benar kaget banget itu um, apa ya, ospek. Kalau dulu aku jujur benci banget sih ospek. Uh, Dulu aku benci banget sama namanya ospek, karena menurut aku ospek tuh gak penting, karena kayak kerjanya tuh kayak dikuncir-kuncir, diapain, dikepang-kepang, ukur apa ininya samain kayak tanggal lahir, terus kemudian nyari clue-clue kayak misalkan segitiga berhadiah, oh itu kayak bacang dan segala macem, bawa-bawa bahan-bahan yang kayak ngeribetin banget gitu kan. Dulu aku benci banget karena kayak terus atau nggak misalkan formalitas kayak disuruh minta tanda tangan buat kenalan sama cutting. Padahal sebenarnya ketika kamu minta tanda tangan juga kamu nggak kenal-kenal banget sama cuttingnya, kayak yang ya udah itu formalitas doang gitu kan. Duh, benci banget. Aku dulu paling males banget disuruh minta tangan. Males banget kayak ngapain sih nih gitu. Cepet selesai gitu ya kayak. Iya, bahkan dulu aku nggak memenuhi syarat juga kalau misalkan setiap SMP atau SMA kayak udah amat gitu. Ya udah gitu. Nah, tapi begitu aku kuliah, aku suka sebenarnya kaderisasi di ITB sih. Aku suka ospek di ITB karena dia kayak semacam waktu itu aku diajarin beberapa pengetahuan yang benar-benar tentang ITB dan menyadarkan peran aku sekarang berubah loh, dari yang awalnya siswa, dari awalnya masih anak SMA berubah perannya jadi mahasiswa. Nah, peran mahasiswa tuh banyak. Kayak kita harus mengabdi pada masyarakat karena posisinya kita misalkan bayar UKT. Oke nih, bayar UKT di ITB kan sekitaran 12,5 juta kan. Tapi itu sebenarnya ada persenan itu yang dibayarin sama dari pajak masyarakat. Makanya oleh karena itu kita sebenarnya harus balik ke masyarakat karena posisinya kita juga biaya yang ditanggung sama masyarakat. Nah, itu yang aku suka dari ospek ITB itu benar-benar menyadarkan peran kita dari yang perubahan peran dari siswa jadi ke mahasiswa, dan aku suka diajarin yang benar-benar yang berguna ilmunya buat kita gitu loh ke depannya gitu sih. Itu yang aku paling suka sih dari ospeknya, dan itu culture shock aku yang benar-benar beda banget, tapi itu yang aku suka sih, itu sih. Berarti bisa disimpulin Kak Wening ini benar-benar menikmati ya di ITB itu ya, kayak udah lingkungannya banget nih, udah cocok banget gitu lah ya. Oke Kak, jadi sekarang aku mau bacain pertanyaan dari teman-teman yang udah ngomong di Instagram nih Kak. Nah, yang pertama ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama dia nanya gini Kak, gimana sih caranya buat ngeyakinin orang tua kan jurusan yang kita pilih gitu? Karena dia ini ada masalah gitu sama orang tuanya, antara orang tuanya mau jurusan ini tapi dia mau jurusan yang lain gitu kan. Ada saran nggak Kak kira-kira? Oke. Biasanya orang tua nyaranin jurusan lain itu satu karena dia ngeliat potensi itu di anaknya. Kedua, dia belum melihat atau dia belum melihat keseriusan si anaknya itu di jurusan yang dia mau. Jadi kamu emang harus nunjukin keseriusan kamu di jurusan itu. Aku punya teman, dia nggak boleh ini sebenarnya kasusnya beda tapi mungkin bisa relate lah sama ini. Dia nggak boleh kuliah di luar di luar wilayahnya dia lah, di Serang. Tapi dia keterima SNMPTN, jadi orang tuanya kayak ya udahlah, akhirnya anak gue kayak nggak bisa ngasih kepercayaan dan bisa ngasih kayak tunjuk bukti ya anak gue keterima SNMPTN, udah keterima nih posisinya, berarti nih anak serius gitu tuh. Ya udah, dengan nih anak serius akhirnya dilepas. Jadi either kamu harus nunjukin keseriusan kamu, bisa kamu presentasi, ada juga sampai presentasi kayak ini jurusan aku mau, kenapa aku harus masuk jurusan ini, karena misalkan prospek kedepannya gini, ke depannya aku mau kayak gini, kamu bisa presentasi ke orang tua kamu, rencana kamu ke depan kamu 3 tahun, 5 tahun ke depan tuh kamu mau kayak ngapain. Kalau orang tua kamu bisa ngeliat keseriusan kamu, yakin orang tua kamu berubah haluan. Kedua, mungkin kamu harus dengerin alasan kenapa orang tua kamu milih ngarahin ke jurusan itu. Karena siapa tahu dia melihat dari riwayat kamu kecil sampai gede ada kayak semacam sifat yang kayaknya kamu cocok deh kalau misalkan masuk di jurusan ini. Dan mungkin kamu juga harus belajar untuk mendengarkan sebenarnya
apa sih alasan kenapa orang tua kamu tuh milih kamu masuk jurusan itu gitu. Tapi kalau kamu yakin banget kalau kamu jadi bakal banget jadi orang dan serius sama jurusan kamu, ya udah langsung aja keterima. Ketika keterima yakin deh orang tua pasti bakal mikir nih anak gue serius gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti kita harus membuktikan gitu ya Kak, kalau kita tuh ada di jurusan itu cocok gitu ya. Harus Iya, gitu. jadi jangan ngomong aja, langsung aja dapat hasilnya. Ketika udah dapat hasil, orang tua juga bakal mikir gitu. Gitu sih. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dia tanya, Kak, dulu Kakak waktu belajar buat SBMPTN, semua materi dihabisin nggak? Karena aku sekarang ini ngerasa kalau materi itu banyak banget dan aku belum bisa, nggak habis-habis gitu materinya. Kayaknya waktu habis belajar materi ini, yang ininya lupa lagi, jadinya ngulang lagi gitu. Jadi nggak selesai-selesai gitu. Wajib banget sih materi itu dihabisin gitu. Dulu aku jujur nggak habisin semua. Jadi aku benar-benar pelan-pelan belajarin teorinya dari awal sampai akhir, sampai aku dapat konsepnya. Kalaupun seandainya kamu lupa, tapi lupa kamu tuh masih bisa nerawang. Kalau kamu belajar konsepnya. Jadi kayak, kayaknya ini gini deh. Kan apalagi posisi sekarang masih semester 1 kan, masih bisa banget untuk kamu belajar konsep dari awal sampai akhir. Baca buku yang benar-benar itu ngejelasin rinci kenapa ini bisa jadi fenomenanya berubah jadi B, kenapa ini bisa jadi gini. Jadi jangan cuma ngafal, kalau ketika kamu ngafal ya emang kamu pasti bakal lupa. Dan dulu sih aku jujur belajar semua sih, cuman itu kalau konteksnya satu materi ya, maksudnya satu pelajaran dalam konteks biologi semua gitu. Tapi kalau misalkan seandainya kita disuruh milih antara fisika, kimia, kalau aku dulu fisika, kimia, biologi, sama matematika, apakah semuanya harus dikuasain? Dulu aku tuh sempat denger, tapi ini aku nggak tahu benar apa nggak ya, tolong disclaimer. Ini aku nggak tahu benar apa nggak. Ada namanya nilai mati gitu. Kayaknya kalau misalkan matematika tuh ada kayak semacam standar minimumnya gitu, nggak boleh minus, nggak boleh apa gitu kayak dulu tuh. Karena aku takut banget ya, jadi aku ya belajar aja gitu. Dulu aku suka matematika dan aku ngerasa aku jago di matematika, tapi aku cukup realistis bahwa sebenarnya ketika kamu ngerjain soal matematika, kamu akan ngabisin banyak waktu ketika untuk SBMPTN. Jadi aku jujur ngerjainnya dari biologi. Jadi kayak aku bener-bener biologi tuh kayak karena biologi tuh cuma bener-bener hafalan dan konsep doang kan. Jadi kayak lu belajar aja biologi udah semua buku diembat deh gitu kan. Nanti ketika baca soal tuh kan kayak cepet gitu kan, kayak checklist ini C B D cepet gitu kan. Nah ketika abis itu dari lembar terakhir kan masuk ke kimia kan, abis biologi kan kimia, dari lembar terakhir kimia, ya udah kimia kan konsep tapi nggak banyak hitungan lah ya, masih kayak ya udahlah, reaksi sisa udah kayak coret, banyak soal yang dijawab gitu kan. Jadi aku tuh benar-benar berusaha untuk memahami, kalau aku disuruh belajar milih matematika, fisika, kimia, biologi, walaupun aku suka matematika, aku realistis aja, biologi ini potensialnya gede banget anjir gitu kan. Kayak yaudah aku belajar dari biologi, kimia, fisika, kemudian matematika gitu. Dan aku pun ngerjain soalnya dari akhir, biologi, kimia, fisika, dan matematika. Dan emang jujur waktu pas SBMPTN banyak banget jawabannya tuh dari lembar akhir. Dan itu useful buat aku. Itu kalau tinjauannya pelajaran ya, Jadi kita harus tetap pelajari semua materi, cuman kita perlu strategi juga gitu ya belajarnya gitu ya Kak. Oke Kak, masuk ke pertanyaan terakhir. Ini dia tanya, Kak, dulu sehari belajarnya berapa jam nih buat UTBK? Soalnya kan kalau di masa sekarang ini anak SMA online tuh kayak bisa seharian banget gitu karena online. Habis itu tugasnya juga makin banyak. Jadi dia bingung nih belajarnya kapan buat UTBK-nya kalau dapat tugas terus dari sekolah gitu. Oh, berarti ini konteksnya ketika masih ini ya, masih SMA. Ya. Dulu tuh aku kayak nggak ada patokan jam sih. Kalau dulu aku patokannya pokoknya bab ini udah harus beres hari ini gitu. Kalau aku kayak gitu. Jadi paling itu sekitaran 2 jaman sih, karena 2 jam itu efektif kita belajar gitu sih. Kalau aku belajar segitu sih 2 jam. Jadi biasa aku fokus di 2 jam, tapi kadang ada juga yang nggak 2 jam sih, sejam doang, karena kan kondisinya dinamis ya hari itu ya, maksudnya kayak kadang aku switch, jadi oke, sehari 2 jam,
sekitaran 2 jam. Tapi kadang kan ada yang kondisinya aku benar-benar chaos banget, cuman bisa sejam. Jadi aku ganti itu di hari lain. Jadi ada hari lain yang 3 jam gitu. Kalau aku gitu sih, benar-benar sehari 2 jam. Tapi kalau misalkan sampai kamu nggak bisa 2 jam, cuman bisa 1 jam atau setengah jam, nggak apa. Tapi kamu switch, kamu harus ganti ke hari yang lain. Kalau aku kayak gitu sih. Tapi aku lebih kepatokannya sih bab, pokoknya bab ini harus beres, bodo amat gitu. Mau belajar Tapi apa gitu. Berarti kalau patokannya bab nih istilahnya harus quality over quantity gitu ya. Daripada belajar lama, mending kita belajar kita udah dapat berapa banyak nih daripada kita mau belajar tapi nggak dapat apa-apa gitu ya Kak ya. Oke Kak, jadi dengan pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir sudah sesi kita kali ini gitu ya. Ini benar-benar insightful banget sih buat aku sendiri juga, walaupun beda jurusan atau kita juga beda rumput nih. Cuman kata-kata dari Kak Wening ini banyak yang ngasih insight ke aku karena aku juga masih maba nih ya. Jadi banyak benar-benar berpengaruh juga nih. Semoga dari Kak Wening ini bisa sangat bermanfaat bagi adik-adik nanti untuk mengajar bangku UTBK gitu ya, bangku kuliah. Nah, jadi makasih banyak buat malam ini Kak Wening, makasih sharing-sharingnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Oh iya, boleh kasih kesan-pesan nggak? Oh, boleh pesan-pesan lagi. Aku tahu kalian generasi online dan pasti bakal lebih banyak tugas karena mungkin guru-guru nggak percaya sama kalian dengerin dan akhirnya ngasih tugas banyak banget ke kalian. But sebenarnya yang paling penting justru dengan adanya batasan-batasan, constraint dan obstacles, ada rintangan-rintangan gitu, dengan adanya banyak kesibukan, justru kalian akan ngebuat, misalkan nih kalian bakal benar-benar fokus belajar materi SMA cuman bisa 14 jam misalkan. Berarti kan kalian tidur sekitaran 3 jam 4 jaman gitu kan. Kalian cuma punya waktu sisa misalkan belajar cuma 1 jam 1 hari. Gak apa-apa, kalian gak harus ngikutin cara belajar aku. Tapi justru dengan adanya banyak batasan dan kesibukan kalian, itu kalian bakal ngerasa waktu dalam 24 jam tuh kurang dan kalian akan memaksimalkan itu. Jadi kalian tuh bakal 1 jam tuh bakal nyerap banyak hal. Karena kalian ngerasa 1 jam itu adalah waktu yang berharga banget nih buat gue belajar SBMPTN. Karena gue udah gak ada waktu lagi nih. Justru dengan itu, dengan adanya batasan semua kesibukan kalian tuh nge-force otak kalian untuk ayo dong mikir gitu kan. Kayak gitu sih. Pokoknya jangan khawatir kalau misalkan kalian sibuk, kalian capek sama keadaan karena banyak tugas, pokoknya nggak apa-apa, it's okay, dinikmati aja, jangan lupa bahagia, karena ketika kamu bahagia, otak kamu tuh bakal lebih mudah untuk menyerap energi, untuk menyerap materi, dan segala macam. Itu sih. Mantap banget ini kata-kata dari Kak Wening, jangan lupa bahagia, dinikmatin aja prosesnya gitu ya. Oke Kak Wening, terima kasih banyak. Makasih banyak udah mau nemenin aku dan mau ngisi jadi bintang tamu di podcast ini. Oke. Dadah Kak, terima kasih. Thank you.